Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sudah hadir semua ya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mungkin kita berdoa dulu ya anak-anak untuk memulai pelajaran hari ini. Coba Dedis bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa sambil kita melihat dan menyaksikan video ini ya. Sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa. Bu Guru, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, kalau begitu, ayo kita berdoa bersama-sama ya. Coba selesai. bacakan arti dari doa tadi. Baik Bu, artinya adalah ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kepahaman. Amin. Nah, ini anak sekalian ya, terima kasih kepada Dedis yang sudah memimpin temannya untuk berdoa. Nah, jadi anak-anak sekalian, doa tadi adalah salah satu kegiatan kita ya, dalam hal memulai suatu kegiatan hendaknya kita awali dengan berdoa. Nah, semoga dalam kegiatan berdoa itu nanti apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar ya. Pembelajaran kita hari ini ya anak-anak sekalian bisa bermanfaat dan nantinya bisa kalian semua bisa menjadi anak yang sukses. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita untuk pembelajaran kali ini juga ya kita mulai untuk dengan menyanyikan salah satu lagu nasional kita ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Halo? Bisa, Pak. Bisa, ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sama ya, sambil menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ayo kita sama-sama ya menyanyikannya. Garuda Pancasila, aku akan tunggu, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Sekali lagi kita mulai ya. Ayo. Sekali lagi. Baik, Pak. Pancasila, akulah pendukung. Akulah pendukung. Sedia Pancasila dasar negara, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, Iya, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, jadi salah satu lagu nasional kita selain Indonesia Raya, juga salah satunya adalah Garuda Pancasila, di mana dalam lagu ini menceritakan maknanya adalah tentang lambang negara kita, yaitu Garuda Garuda apa? Garuda Pancasila, benar ya. Pancasila, Pak. Nah, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini masuk di pembelajaran yang pertama ya, di subtema yang ketiga mengenai perubahan wujud benda ya. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Nah, di sini ada yang tidak hadir?
Danang ada? Hadir Pak, hadir Pak. Ya. Sylvia? Hadir, Pak. Ya, coba Danang ketua kelas coba dicek temannya siapa yang tidak hadir pada hari ini. Sudah lengkap ya? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah Muncul ya. udah masuk Pak, muncul. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini ya, tujuan pembelajaran pada hari ini Bapak sampaikan ya. Nah, jadi kita pembelajarannya di masa pandemi COVID-19 ini ya, Bapak harap kalian selalu jaga kesehatan, kemudian juga tetap jalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan pakai sabun ya. Nah, kemudian juga kepada anak-anak sekalian ya, tetap jaga kesehatan kalian ya, karena dalam masa pandemi ini kesehatan ini ya sangat penting bagi kita dalam hal segala aktivitas kita ya. Nah, jadi semoga Bapak doakan kalian semua di rumah tetap jaga kesehatan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian, melalui slide yang Pak Guru tampilkan di sini ya, Bapak tampilkan di sini, kalian akan nanti menelaah, artinya mencari informasi tentang terkait tentang perubahan benda mencair ya secara teliti. Kemudian juga kalian akan menyimpulkan terkait dengan perubahan wujud benda mencair dengan mandiri. Kemudian ke berikutnya yang ketiga adalah kalian bisa menuliskan informasi tentang perubahan wujud sesuai dengan percobaan nantinya yang akan nanti kita lakukan secara berkelompok. Kemudian yang keempat adalah kalian akan mengidentifikasi, artinya menemukan satuan berat baku yang digunakan ya dengan percaya diri. Nah, kemudian yang kelima adalah kalian akan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat dan dengan rasa tanggung jawab ya. Nah, jadi itu adalah tujuan kita pada pembelajaran yang pertama di subtema yang ketiga pada hari ini. Nah, sekarang untuk kegiatan pertama, Pak Guru ingin kalian memperhatikan gambar yang ada di layar ini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Coba perhatikan Sylvia. Ya, Pak. Coba ini gambar apa ya? Itu gambar es krim, Pak. Es krim. Coba Dedis, ini mana suaranya Dedis? Halo Dedis. Pak, iya ya. Nah, gambar apa ya kira-kira ini? Wah, enak tuh Pak, itu gambar es Enak krim ya, ya Pak. enak ya. Pernah sering makan ya, sering makan es krimnya ya? Iya Pak, suka Ya, suka saya ya. Pak. Nah, ini Salty mana ini? Salty. Pak. Iya, kira-kira gambar apa ya ini? Wah, kalau seperti dilihat itu es krim yang enak tuh Pak. Iya, ya enak ya. Rata-rata anak-anak suka. Tapi jangan Ya, pasti kalau suka, Pak. kebanyakan juga ya. Iya. Nah, kemudian Danang suka es krim gak ini? Iya Pak, suka yang coklat Pak. Suka yang coklat, iya. Nah, biasanya laki-laki suka yang coklat ya. Kalau perempuan mungkin banyak yang suka stroberi, nah, gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu gambar es krim. Nah, jadi anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita ada berhubungan pembelajaran kita temanya tentang es krim ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang ada kaitannya dengan es krim. Coba sekarang ini bisa kita lanjutkan ya. Nah, apakah kalian suka es krim? Tentunya ya, suka ya. Di sini Lola, coba Lola suaranya. Suka es krim? Oke, nggak ada suaranya ini Lola. Nah, sekarang anak-anak bisa dilihat ya di layar kalian. Kita akan kembali menyimak video ya. Nah, yang berkaitan dengan percobaan berikut ini. Bisa dilihat ya. Bisa Pak. Bisa ya. Nah, coba sekarang perhatikan.
coba ini kalian bisa perhatikan adalah video bagaimana es krim yang sudah di awal tadi ya, dia mencair ya. Nah, jadi meleleh. Kemudian juga lama-kelamaan juga es krim yang rasa coklat ini juga meleleh. Bisa dilihat ya? Apakah bisa dilihat ini? Macet Pak, tak ada videonya. Di saya Pak. Videonya bisa dilihat? Tidak Pak. Belum, Pak. Belum ya? Nah, sebentar ya. Coba kita ulang ya. Nah, ini sudah bisa dilihat ya? Sudah Pak. Oke. Oke. Nah, kita ulang ya. Coba perhatikan video ini. Nah, ini adalah eksperimen tentang perubahan wujud padat menjadi cair atau mencair ya. Nah, sekarang tadi kalian suka es krim ya. Nah, tadi bisa kalian perhatikan es krim ini ya. Nah, setelah dipanaskan 26 derajat Celcius, nah, jadi akan ada perubahan wujud ya, wujud benda. Nah, awalnya bentuknya padat ya. Dalam beberapa hitungan menit ya ada perubahan. Nah, kemudian kita perhatikan kembali di sini ada es krim ya rasa coklat. Nah, Nah, sekarang anak-anak sekalian, dari video percobaan tadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Coba di sini Pak Guru ingin tanya ya, Bapak ingin tanya. Danang, coba dari video yang kamu amati tadi apa yang kamu simpulkan? Es krimnya hancur Pak. Es krimnya hancur ya. Nah, benar. Coba Dedis. Iya Pak, es krimnya hancur Pak tadi tuh Es Pak. krimnya hancur ya. Kemudian yang lain ada di sini memberikan simpulan. Es krimnya selain es krimnya hancur tadi kata kata Danang sama Dedis Saya ya. Pak. Iya, ya silakan Sylvia. Ini Pak, kan tadi kan es krimnya dipanaskan pada suhu yang sama ya Pak. Tapi kok berbeda waktu mencairnya gitu. Walaupun mereka kedua es krimnya sama-sama mencair pada akhirnya. Ya Pak. Begitu ya. Nah, terima kasih kepada Danang, Dedis, sama Sylvia ya yang sudah memberikan kesimpulan dari video yang sudah kalian amati tadi. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, peristiwa yang sudah kalian amati tadi adalah salah satu peristiwa mencair ya. Nah, jadi perubahan wujud benda ya. Nah, jadi dari benda padat ke benda cair ya. Nah, atau disebut juga dengan mencair. Nah, mencair atau melebur itu adalah peristiwa perubahan zat padat ya menjadi cair. Hal ini karena adanya kenaikan suhu ya. Tadi seperti sudah kalian saksikan, kalian bisa lihat di video yang sudah Bapak putarkan tadi. Nah, contoh peristiwa mencair itu bisa juga terjadi pada batu es misalnya ya. Nah, berubah menjadi air, kemudian lilin yang dipanaskan ya, selain es krim yang mencair tadi. Nah, itu merupakan salah satu peristiwa perubahan wujud benda, yaitu mencair ya. Nah, kemudian perubahan wujud padat menjadi cair itu bisa juga disebut dengan
mencair atau meleleh, atau juga bisa juga disebut dengan melebur ya. Nah, itu salah satu contoh dari peristiwa mencair tadi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ya. Danang, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Kemudian kita lanjutkan ya anak-anak mengenai coba sekarang kita membaca teks. Nah, di sini ada teks yang Bapak tampilkan. Coba sekarang Pak Guru Bapak ingin minta membacakan salah satu dari kalian. Coba Sylvia bacakan teksnya. Baik, Pak. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air. Ya kan? Ya. Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Iya, terima kasih kepada Sylvia ya. Nah, jadi anak-anak sekalian dalam teks yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi ya. Jadi peristiwa mencair itu adalah peristiwa perubahan wujud benda ya, dari benda padat ke benda cair. Nah, peristiwa itu juga bisa disebut dengan meleleh ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, di sini ada soal ya. Nah, kalian bisa perhatikan dari teks yang sudah dibacakan teman kalian tadi ya. Mungkin bisa kita jawab bersama-sama mengenai teks ini. Nah, berdasarkan teks yang sudah dibaca, sekarang kita menjawab pertanyaan. Nah, coba di sini nomor 1, Danang, apa yang dimaksud dengan mencair? Lupa, Pak. Teksnya tadi lupa. Lupa ya. Nah, coba yang lain mungkin bisa dibantu temannya. Dedis, coba apa yang dimaksud dengan mencair? Mencair ya, Pak? Iya. Perubahan dari padat menuju cair, Pak. Dari padat menuju cair ya. Nah, mungkin jawabannya sudah tepat ya. Nah, kemudian juga coba dijawab Salti coba. Apa yang dimaksud dengan mencair? Pak, mencair Ya. itu ya hampir sama dengan jawaban terdahulu, benda padat menjadi benda cair. Artinya mencair seperti contohnya es batu itu tadi, ditaruh di luar, kena panas jadi cair. Iya, terima kasih ya. Nah, jadi benar ya, jadi jawaban dari Dedis juga, Salti juga ya. Nah, jadi mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya ya selain tadi yang sudah dicontohkan di awal seperti peristiwa es krim yang meleleh atau mencair tadi? Coba Pernah, Pak. Salti. Saya, Pak. Ya, pernah. Iya, contohnya selain es krim yang cair tadi, perubahan mencair dengan yang lainnya mungkin bisa ada yang mencontohkan. Ada, Pak. Ya, hari ini. Pak, Lili, Pak. Saya, Pak. Lilin, ya benar, Lilin. Ya, Mentega dipanaskan, Pak. Ya, Lili, Pak. Kalau mentega yang dipanaskan. Iya, benar. Nah, jadi ada lilin yang mencair, kemudian mentega yang dipanaskan. Nah, itu adalah salah satu peristiwa yang mencair ya, selain tadi es krim yang mencair. Nah, kemudian yang ketiga, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tadi ya. Nah, jadi es krim yang mencair, kemudian lilin, kemudian juga
mentega yang mencair ya, itu adalah salah satu contoh peristiwa perubahan wujud benda ya, dari benda padat menjadi cair ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini Bapak ingin kalian membentuk kelompok ya. Nah, secara acak kita akan melakukan percobaan mengenai peristiwa mencair ya, perubahan wujud benda tadi. Nah, jadi anak-anak pada pembelajaran yang lalu sudah Pak Guru minta ya, Bapak minta untuk membawa alat-alat, apakah sudah disediakan? Kemarin sudah disebutkan, kalian membawa 4 buah gelas plastik bekas, Sudah, kemudian kemasan air mineral ya. Ya sudah, es batu sudah ada yang bawa. Ya, Pak. Pak. Coklat, kapur, dan mentega. Ada, Pak. Ya. Nih ya. Nah, jadi sekarang kalian siapkan ya benda tersebut, coba kita praktekkan. Nah, sini langkah-langkah yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. Nah, satu gelas diisi dengan satu benda. Coba gelas yang sudah kalian siapkan tadi, kalian masukkan benda-benda ya, seperti es batu, coklat, kapur, dan mentega. Nah, kemudian yang kedua, letakkan gelas tersebut di ruangan ya. Nah, terbuka. Nah, kemudian cahaya matahari ya, cahaya matahari langsung ya, biar terkena cahaya matahari. Kemudian diamkan selama 15 menit. Nah, jadi setelah 15 menit kalian bisa mengamati kembali apa yang terjadi, apakah ada perubahan, atau tidak ya. Nah, jadi dalam percobaan ini kalian bisa menyimpulkan hasil pengamatannya di dalam masing-masing kelompok ya. Nah, tadi setelah selesai pengamatan, kalian bisa melaporkan nanti masing-masing ketua kelompoknya untuk melaporkan hasil pengamatannya di depan kelas. Coba Danang laporkan hasil kegiatan dalam percobaan tadi. Iya, Pak. Iya. Hasilnya esnya jadi air, Pak. Hasilnya esnya jadi air ya. Kalau Iya. es batunya gimana? Es batunya bagaimana setelah 15 menit? Apakah masih sama atau jadi air juga, Pak? Menjadi air. Juga, iya. Nah, kemudian kalau kapurnya dan mentega bagaimana? Kapurnya tidak berubah, Pak. Kapurnya tidak berubah ya. Nah, karena dia dipanaskan selama 15 menit ya. Nah, kemudian coba laporkan kegiatan kelompoknya Salty, coba. Kalau kegiatannya kami, kalau batu es itu dibiarkan terbuka di luar selama 15 menit, itu mencair, Pak. Tapi kalau mentega dengan kapur, mentega itu harus dipanaskan di atas kompor, Pak. Baru cair dia, Pak. Kalau dengan sinar matahari mungkin prosesnya lama itu, Pak. Gitu ya. Nah, jadi terima kasih kepada yang sudah melaporkan hasil pengamatannya. Nah, di sini kalian juga ada beberapa teman kalian yang sudah melaporkan ya. Di sini dikirim nantinya tugas yang sudah hasil pengamatan kalian ini nanti bisa dikirim ya via WA ya untuk penilaian dari Bapak Guru ya. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan. Coba sekarang di sini Pak Guru ingin kalian memperhatikan kembali ya. Di sini ada
kemasan coklat ya. Nah, coba di sini ada coklat yang nabati, ada beng-beng ya, ada Astor. Nah, setiap kemasan ini ada beratnya masing-masing di dalam kemasannya. Nah, di sini ada coklat yang pertama 130 gram, coklat yang kedua ada 20 gram, coklat yang ketiga 330 gram ya. Nah, jadi di manakah yang lebih berat? Coba dari ketiga gambar coklat ini ada yang lebih berat yang mana? Coklat Coba, Astor, Pak, yang lebih berat. iya, berapa kira beratnya? 330 gram. Iya, benar. Kemudian yang lebih ringan yang mana? Sepertinya beng-beng, Pak, karena cuma 20 gram saja. Cuma 20 gram saja ya. Nah, kemudian yang berikutnya, coba Salty, yang mana yang lebih berat? Astor, Pak. Tapi mungkin itu Astor, karena ya. satu kaleng, Pak. Iya. Kalau satu Nah, biji jadi mungkin lebih ringan, Pak. lebih ringan ya. Ya, karena satu kaleng kan berat, Pak. Oke, nah, jadi di sini ya ada dalam berat benda itu ada namanya satuan baku ya. Nah, coba bisa dilihat di sini. Nah, satuan baku ya adalah satuan yang sudah ditetapkan secara resmi. Nah, sehingga memiliki nilai dan ukuran yang sama di semua negara di dunia ya. Seperti yang sudah tadi Bapak perlihatkan ya, seperti kemasan coklat ini ada satuan baku yaitu gram ya. Nah, kemudian juga selain ada satuan baku juga ada satuan tidak baku ya, seperti adalah satuan yang tidak resmi karena masih tradisional. Nah, kemudian juga contohnya seperti depa, sendok teh dan lain-lain. Jadi sama halnya juga di dalam kemasan coklat ini ya. Nah, jadi anak-anak sekalian kita kembali menyimak ya. Di sini ada resep. Nah, resep bahan untuk membuat kue coklat. Coba dibacakan mungkin bisa resepnya. Siapa yang bisa coba angkat tangan? Dedis ada Dedis? Saya, Pak. Iya, Pak. Ada, Pak. Ya, silakan. Bisa baca, Pak. Ya, Delvina. Saya aja, Pak. Ya, silakan. Ya, bahan untuk pas, Pak. Bahan untuk membuat kue coklat. Yang pertama ada 8 butir kuning telur. Yang kedua ada 200 gram gula tepung. Yang ketiga ada setengah SDT itu apa ya, Pak ya? Nah, iya. Nah, lanjut. Nanti akan Bapak jelaskan ya. Oke, Pak. Terus berikutnya 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi satu. Yang pertama ada 1 SDT baking powder. Terus itu ada 25 gram coklat bubuk. Terus 125 gram mentega. Dan 25 gram maizena. Dan 1 kilogram coklat masak. Sudah, Pak? Iya, terima kasih kepada Zelvina. Nah, jadi di situ Sama-sama, ya Pak. seperti resep kue, iya. Nah, seperti resep kue yang sudah dibacakan teman kalian tadi, di situ kalian bisa melihat ya ada satuan baku dan satuan tidak baku ya. Nah, seperti 8 butir kuning telur. Butir ya, ada kata butir. Butir itu adalah satuan baku atau tidak baku ya? Satuan tidak baku ya anak-anak. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan di sini. Nah, satuan baku itu seperti kilogram, gram, ons, meter, dan sentimeter. Nah, kalau satuan tidak baku itu seperti depa, sendok teh, dan lain-lain. Nah, jadi seperti yang ada ditampilkan di resep kue ini ya, 8 butir ya. Berarti butir itu tidak termasuk dalam satuan
baku ya. Nah, kemudian 200 gram gula tepung. Ini gram ya, ada 200 gram. Satuan baku atau satuan tidak baku ya? Coba Baku, Pak. baku ya. Nah, gram termasuk baku. Kemudian setengah SDT. Nah, tadi ada yang bertanya, apa itu SDT? SDT itu ya anak-anak setengah sendok teh ya. Nah, jadi ukuran apakah baku atau tidak baku? Tidak baku, Tidak Pak. Tidak baku ya, Pak. Ya. Iya. Nah, kemudian juga ada kata butir ya, 5 butir telur yang diambil putihnya. Nah, ada kata butir berarti itu adalah salah satu contoh satuan baku atau tidak baku? Tidak baku, benar Danang ya. Nah, jadi juga di sini ada kata 1 kilogram, nah, gram 25 gram ya. Ini adalah salah satu jenis satuan baku. Nah, sekarang tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Nah, satuan baku adalah satuan standar ya. Nah, sekarang tuliskan. Jadi ini bisa kalian nanti kerjakan ya di LKPD yang sudah Bapak kirimkan lewat WA Group ya. Nah, jadi silahkan nanti bisa dikerjakan di rumah, kemudian bisa dikirimkan lewat WA ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai pelajaran kita hari ini? Tidak, Pak. Ya, Tidak, coba Pak. hari ini ya. Tidak, Pak. Nah, jadi kita hari ini ya anak-anak sekalian tadi pertama sudah belajar ya mengenai perubahan wujud benda ya. Nah, jadi kita hari ini pada akhir kegiatan ini kita akan mengulang ya, merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar ya mengenai perubahan wujud benda yaitu mencair. Coba sekarang Rahmi, coba bisa dijelaskan apa itu mencair? Tidak bisa, Pak. Sudah lupa. Nah, coba yang lain coba dibantu Saya, temannya Pak. Rahmi. Silakan. Saya, Pak. Ya, Saya, apa itu Pak. mencair? Mencair itu benda yang Lagi tadinya padat jadi cair. Iya, benar. Tepuk tangan kepada Zelvina. Ya, kemudian pada hari ini juga kita belajar mengenai satuan baku dan satuan tidak baku. Coba yang lain ada yang bisa menjelaskan apa itu satuan baku dan contohnya? Pokoknya Ya, yang benar. ada gram-gramnya, Pak. Iya, benar itu contohnya ya. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditetapkan secara resmi ya. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak resmi atau masih tradisional. Nah, jadi sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak sekalian, kita akan belajar mengenai jenis-jenis perubahan wujud benda ya, seperti benda gas, kemudian benda padat dan benda cair ya. Nah, jadi untuk hari ini Bapak akhiri pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa ya. Coba silahkan dipimpin Danang untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baik, Pak. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai, Pak. Iya, terima kasih ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, guru harapkan ya tetap semangat ya belajarnya meskipun kita masih di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan kalian. Kemudian juga segala aktivitas belajar kita ya, kalau ada pertanyaan seputar pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, silahkan nanti bisa bertanya lewat WA atau WA Group ya. Nah, jadi Bapak akhiri pada pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.